Pertanyaan dari hamba Allah. Ustadz, alkohol itu haram untuk diminum saja kah Ustadz? Kalau digunakan di badan apakah boleh? Misalnya untuk hand sanitizer atau parfum yang ada alkoholnya, atau obat kumur yang mengandung alkohol. Nah, ini pembahasan khamr nih lagi. Ya, lagi tren ya. Ya, perlu ketahui bahwasanya dalam masalah alkohol ini atau khamr ya, sebelum kita membahas khamr kita urutkan dulu ya tentang masalah khamr ya. Tentang pembahasan khamr yang lagi viral ya, kita semua sudah tahu bahwasanya Islam seluruh ulama ijma sepakat bahwasanya khamr haram, ya kan? Tetapi keharamannya itu apakah ulama semua sepakat haram, ya kan? Haram diminum, jual beli dan seterusnya itu. Kemudian di sini ketika di dalam Al-Qur'an berbunyi ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijs. Di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwasanya sesungguhnya khamr, perjudian, berhala dan kemudian rijs. Rijs itu artinya dalam ulama itu mengartikan, hampir mayoritas ulama itu rijs itu artinya najis, kotor. Jadi tidak hanya secara maknanya saja aktivitas meminumnya itu haram, bahkan apa? Zatnya khamr itu pun najis. Artinya najis apa? Karena haram najis, jadi kalau terkena badan maka harus dicuci. Ya kan? Ketika misalkan di dalam ada khamr di dalam masjid, maka harus dibuang dan dicuci. Itu ulama sepakat semua seperti itu. Seluruh ulama sepakat. Sampai sini paham ya? Khamr ya. Nah, kemudian di masa era modern ini ya, kemudian ilmu pengetahuan semakin maju, kemudian ilmu terutama di bidang kimia semakin maju. Nah, di sini ulama modern berbeda pendapat tentang masalah alkohol. Dan ini perbedaan yang cukup cukup panjang ya di kalangan para ulama tentang yang penggunaan selain diminum. Selain diminum. Kebetulan ulama-ulama terdahulu ada, tapi sebagian kecil yang mengatakan yang haram itu cuman ketika diminum saja. Ketika misalkan digunakan yang lain, maka tidak najis. Itu sedikit. Dalam mazhab Syafi'i misalkan hanya pendapat Al-Muzani atau Rabi'ah Ar-Ra'i, itu dalam mazhab Maliki. Itu hanya dua itu. Tapi secara resmi mazhab Maliki maupun mazhab Syafi'i mengatakan najis, ya, gitu. Di sini ulama berbeda pendapat. Kalau yang pendapat pertama berpendapat ya karena seluruh ulama mu'tamad ya, ulama mazhab seluruh empatnya mengatakan najis ya najis. Kan gitu. Karena najis. Nah, dari konsekuensi najis itu, maka kemudian misalkan parfum ya kan ada kandungan alkohol, nggak boleh najis. Kenapa? Itu konsekuensi dari ayat tadi rijis tadi itu. Ya. Kemudian penggunaan yang lain pun tidak diperbolehkan. Itu pendapat yang pertama. Atau paham urutannya ya? Tadi di kitab-kitab Darus. Kemudian di era modern itu. Maka kemudian ada sebagian pendapat mengatakan tidak najis. Tidak najis kenapa? Karena setelah berkembangnya pendidikan, pengetahuan ya, mungkin kita dulu pernah belajar kimia ya, kimia dulu itu kan pembagian ada istilahnya gugus fungsional ya, ada gugus fungsional itu kemudian diurutkan kembali ya, kemudian ada alkohol salah satunya ya. Ada pembagian ya, lupa itu ada alkohol, kemudian alkohol itu kan kemudian dibagi lagi kan, yang protanol kan, butanol, metanol dan etanol dan seterusnya itu. Artinya alkohol itu tidak melulu etanol kan gitu, ada butanol dan segala macam lagi kan gitu. Dan etanol sendiri pun selain hanya untuk yang diminum saja, ternyata fusnya banyak, ya kan? Fusnya hal yang manfaat pun banyak. Contoh untuk spiritus itu kan, itu kan dari etanol ya. Atau kemudian sekarang buat minyak wangi ya. Atau misalkan untuk
menyembuhkan luka, ya, seperti hand sanitizer itu, ya, untuk membunuh kuman. Fungsinya banyak. Ulama yang mengatakan bahwasanya tidak najis karena itu dalilnya, bahwasanya alkohol itu masih banyak gitu, cabang-cabangnya masih banyak, dan peruntukan etanol sendiri, ya, itu yang menyebabkan diharamkannya itu adalah memabukkannya. Kenapa? Rasulullah itu mengatakan kullu muskirin khamrun, setiap sesuatu yang memabukkan itu, itulah pengertian khamr. Sedangkan etanol itu sifat dasarnya itu mematikan, bukan memabukkan. Kan gitu. Ya kan, mematikan, kan? Mematikan apa? Kuman, ya kan? Fungsi dasar itu mematikan, bukan memabukkan. Nah, dari situlah kemudian ulama yang mengatakan bahwasanya tidak najis itu di situ. Karena fungsinya etanol sendiri itu masih bisa dimanfaatkan, ya, dengan yang tadi itu, ya. Bahkan kalau kita berbicara tentang parfum sendiri, parfum yang kalau tidak murni biangnya, saya nggak tahu, ya, cuman kata kawan-kawan yang sudah pernah terjun itu, nggak mungkin dicairkan itu, dikembangkan misalnya yang jadi murah-murah itu yang 10.000, 15.000 tanpa dicairkan dengan etanol. Tanpa dicairkan dengan etanol. Kadang orang ngomong tanpa alkohol. Cara nyarinya dengan apa? Etanol. Kan gitu, etanol adalah padahal alkohol. Kan gitu. Itu. Jadi di sini saya sendiri lebih mengikuti pendapat tentang bahwasanya pendapat yang tidak najis, ya. Tidak najis dalam artian itu tadi, karena alkohol itu masih dibagi-bagi lagi, dan kemudian fungsinya pun juga ada. Sekarang apalagi ditambah dengan ada hand sanitizer, ya. Ada hand sanitizer di mana seluruh orang memakainya. Kalau misalkan ini najis, ya, karena kandungan alkoholnya itu, maka seluruh orang yang memakai pasti apa? Harus mencuci tangan. Ya kan? Misalnya dia menyemprot galonnya, ya. Dia harus mencuci galonnya dulu, ya kan? Atau dia berbekam, ya. Berbekam kan sekarang harus pakai alkohol. Berarti apa? Dia harus dicuci dulu, kan gitu. Itu konsekuensi, ya, bagi yang mengatakan apa? Haram. Jadi haram itu jangan kemudian hanya masalah parfum haram, tetapi dia kemudian dalam hand sanitizer pakai, mau makan dia pakai hand sanitizer. Najis berarti tangannya. Haram, dia memakan yang haram, pasti gitu. Itu. Nah, terus tadi tambahan berkumur. Nah, kalau berkumur ini, ya, berkumur itu sangat rentan sekali untuk masuk ke dalam mulut, ya. Masuk ke dalam mulut, maka sebaiknya tidak, ya. Sebaiknya tidak. Kenapa? Kalau kita berbicara tentang alkohol secara umum, itu antum pernah lihat, ya? Alkohol yang diminum itu kan kandungannya nggak gede, kan? Cuma 4%, maksimal ya, itu 5%, ya. Whisky, ya, Bintang itu kan cuma 4, berapa persen, 4, berapa persen. Gitu. Kalau 70% hand sanitizer diminum mati kita, ya. Bolong. Kan gitu. Jadi saya lebih mengikuti pendapat bahwasanya untuk minyak wangi, untuk hand sanitizer itu tidak memabukkan. Artinya tidak najis begitu. Allahu a'lam bishawab. Karena apa? Ini memang terjadi perbedaan pendapat yang sampai sekarang di kalangan para ulama modern, ya, para ustadz kita baik di Timur Tengah maupun di Indonesia, itu terjadi dua pendapat yang cukup besar, ya. Dua pendapat yang cukup besar karena itu tadi, ya. Yang satu berpedoman pada kitab-kitab Turas, kitab-kitab para ulama, yang satu lagi kemudian dibagi dengan ilmu pengetahuan. Allahu a'lam bishawab. Mungkin seperti itu. Mungkin juga sedikit tambahan, mungkin kalau tidak salah juga waktu ayat Khamar turun juga Rasulullah kan memerintahkan untuk memecahkan penyimpanan Khamar yang dimana otomatis, ya, anggur atau khamar itu tumpah di jalanan atau di mana, kan. Kalau memang itu najis secara langsung, berarti saat itu bersihinnya ya gimana saat itu? Kan berarti kalau najis secara mutlak, kalau waktu itu karena dibuangnya di tanah sih, ya, dan tanah di Saudi itu kan pasir, ya, jadi mungkin langsung hilang, ya, karena ada yang berpendapat seperti itu, Ustaz.
Kalau itu najis secara mutlak, berarti bagaimana waktu zaman Rasulullah kan dibuang semua khamar. Berarti orang tidak mungkin lewat di jalanan itu karena najis. Itu salah satu ininya juga tuh. Jadi bahan pertimbangan.